Ya, sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor Kamis siang kemarin menyebabkan tebing penahan tanah atau TPT longsor. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang tewas akibat tertimpa material bangunan longsor. Korban ketimbun nih, minta bantuan. Seorang warga tertimbun longsoran tebing penahan tanah atau TPT setinggi 2 meter di Kampung Jeroku Takaum, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Petugas BPBD dibantu warga pun berjibaku berusaha mengevakuasi korban dari timbunan longsor. Evakuasi pun baru berhasil dilakukan usai 1 jam. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Peristiwa longsor sendiri terjadi setelah kawasan Bogor diguyur hujan deras pada Kamis sore hari. Loginya TPT ambruk. Kira-kira tadi jam 6.20-an lah. Sudah adzan maghrib. Jam segituan. Tingginya kira-kira 2 meteran lah. Semeter setengah antara 2 meter gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, cuman TPT-nya dari batu gitu ya, ininya nimpa ada korban namanya Ibu Mimin. Atas peristiwa ini, Pemkot Bogor pun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada di tengah kondisi cuaca ekstrim. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari ke-6 pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terpaksa dihentikan sementara lantaran di lokasi diterpa cuaca buruk. Ya, untuk keamanan dan keselamatan personel tim SAR gabungan meninggal ke lokasi pencarian. Nyebar ya Bang, ada yang ke bawah. Bisa hujan mengguyur lokasi pencarian korban longsor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Cuaca buruk menyebabkan air mengalir dengan deras di sekitar lokasi pencarian korban longsor dan membahayakan personel tim SAR gabungan serta dikhawatirkannya terjadi longsor susulan. Akibatnya pencarian korban terpaksa dihentikan sementara pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini demi keselamatan dan keamanan para personel tim SAR gabungan. Hingga hari ke-6, 55 kantong jenazah sudah dievakuasi dan 40 korban sudah dinyatakan meninggal dunia dari hasil identifikasi tim DVI Polda Jawa Barat. Ratusan korban longsor Cisarua masih bertahan di lokasi pengungsian dan berbagai bantuan logistik tadi didistribusikan di sejumlah lokasi. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Naura Syafika di Dapur Umum Kemensos Desa Pasir Langu Cisarua. Selamat pagi Naura, apa saja yang saat ini masih dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, selamat pagi Togi, Zila, dan juga pemirsa. Di pagi hari ini untuk pengungsi memang masih menempati salah satu posko pengungsian utama yang berada di Balai Desa Pasir Langu, dan ini letaknya tidak jauh dengan Dapur Umum Kemensos, di mana memang di Dapur Umum ini merupakan salah satu pondasi utama karena setiap harinya ribuan porsi dihasilkan dari Dapur Umum dan juga dibagikan kepada relawan dan juga ke pengungsi yang ada di sini. Dan untuk menu di setiap harinya dari pagi kemudian untuk makan siang, makan malam ini juga sudah ditentukan di sini, dan salah satunya ini adalah tempat untuk mengolah nasi, begitu, di mana nasi yang sudah matang ini diletakkan di sini, kemudian juga memastikan untuk kebersihannya, sterilnya, yang nantinya akan dibagikan kepada para pengungsi dan juga relawan yang ada di sini. Dan memang kalau misalnya setiap hari ini diusahakan untuk makanan itu selalu 4 sehat 5 sempurna, ada sayurannya, proteinnya, kemudian juga ada jeruk ataupun juga buah, begitu Togi dan juga Zila, karena mengingat kalau di sini membutuhkan energi yang banyak untuk para relawan tentunya untuk mencari dan juga mengevakuasi korban yang masih tertimbun di dalam tanah. Kemudian juga untuk para pengungsi harus dipastikan untuk kesehatan mereka, gizinya juga harus terpenuhi. Oleh karena itu di sini tersedia ada dapur umum dari Kemensos yang mana di sini banyak juga relawan yang bergabung untuk ikut membantu memasak pagi hari, kemudian juga untuk siang hari. Togi, Zila, dan juga
pemirsa, di sini setiap harinya untuk aktivitas seperti mempersiapkan makanan ini sudah dimulai dari pagi hari, bahkan dari dini hari. Togi dan juga Zila, tadi saya coba bertanya dan ternyata memang untuk persiapan makanan itu sudah disiapkan dari jam 1 dini hari. Mereka sudah siap untuk mengolah makanan pagi, siang, dan juga malam. Nah, ini salah satunya untuk data kalau misalnya untuk menu pagi. Nah, ini adalah data menu pagi di hari ini, di hari Jumat. Ini sudah dipersiapkan sekiranya ada 950 porsi, kemudian juga siang 950 porsi, malam juga, dan nantinya di total untuk hari ini berarti ada di 2.850 porsi. Namun memang ini masih fluktuatif, yang artinya kalau misalnya masih ada dibutuhkan atau kebutuhan lainnya, ini nanti bisa ditambahkan lagi untuk para pengungsi dan juga relawan. Dan untuk mengetahui bagaimana proses untuk persiapan di dapur umum ini, saya akan bergabung bersama dengan salah satu relawan juru masak yang ada di dapur umum. Chef Rukanda, boleh bergabung bersama dengan iNews Today di pagi hari ini. Siap. Mungkin ingin bertanya terkait dengan apa saja sih yang sudah disiapkan di dapur umum ini? Ya, alhamdulillah untuk makan siang kita udah ready dan kita mau prepare untuk makan malam. Dan kebetulan ya sayuran dan bahan-bahan yang disuplai oleh Kemenkos sudah ada semua, dan relawan-relawan karena di daerah Lembang ini pertanian, jadi alhamdulillah untuk bahan baku tidak kekurangan gitu, banyak gitu. Dan kebetulan saya dari Asosiasi Juru Masak untuk membantu di dapur Tagana ini, ya kebetulan ya Tagana di sini dapur umum yang menyuplai bahan bakunya ke beberapa dapur, ada dapur TNI, ada dapur Polri. Jadi di sini untuk menyuplai para relawan. Siap. Oke, kalau misalnya untuk pengungsi kan juga disuplai dari sini ya, Chef ya. Mungkin terkait dengan menu itu biasanya penentuannya itu menu hari ini seperti ada ayam goreng, tempe orek, itu biasanya yang ditentukan dari siapa sih, Chef? Ya, kebetulan kita mungkin dari asosiasi dan Tagana sendiri ada tim khusus untuk menentukan menu, dan kita selain Menkosnya kita ada sayurannya apa yang ada nanti kita disesuaikan, yang tidak ada nanti Kemensos yang belanja langsung ke pasar gitu. Berarti setiap harinya ada berapa porsi, Chef kalau misalnya untuk rata-rata? Kalau data per satu kali makan itu ada yang 950. Sekarang ini untuk hari ini juga seperti kita di menu ada totalnya sekitar 2.850 untuk hari ini gitu. Siap tuh. Berarti ini nanti setelah selesai masak kemudian di packing nanti langsung dibagikan ya? Betul, karena jenjang waktunya memang tidak terlalu lama dan tidak sedikit. Jadi sesuaikan mungkin dari olahan ini kita, karena yang panas kita didinginkan dulu, langsung dibungkus, langsung di-pack, langsung dibagikan. Jadi jenjang waktu antara 2 sampai 3 bulan harus disampaikan ke penerima gitu. Oke, siap. Kalau gitu Chef Rukanda, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, dan seperti yang bisa kita lihat di sini memang untuk logistik pun juga sudah banyak sekali yang sudah dipersiapkan, seperti dari sayur-sayuran, kemudian juga beras yang terus masuk dan juga terus diolah untuk memenuhi gizi dari pengungsi dan juga relawan yang ada di sini. Dan seperti kita ketahui bersama, memang untuk pencarian korban hingga di hari ini masih terus dilakukan, dan mengingat untuk cuaca di hari ini cukup mendukung Togi dan juga Zila, jadi diharapkan hari ini kita akan dari tim SAR bisa mendapatkan kantung jenazah tambahan, karena mengingat untuk saat ini sudah ada 55 kantung jenazah yang sudah berhasil dievakuasi. Sementara itu Togi dan juga Zila kembali ke studio. Baik, Naura, ini terkait mungkin para pengungsi, apakah ada keluhan dari para pengungsi mungkin dari segi kesehatan atau diperlukan dokter mungkin? Ya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, terkait dengan para pengungsi yang menempati di posko pengungsian utama di Balai Desa Pasir Langu, memang saat ini untuk kebutuhan sudah tercukupi, karena di sini ada tersedia beberapa ruangan yang juga dijadikan gudang logistik untuk pengungsi menerima bantuan, dan di sini tersedia ada 3 gudang logistik yang sudah terpenuhi dengan barang-barang seperti beras, kemudian juga bahan sembako lainnya, ada makanan siap saji. Namun kemarin dari para pengungsi ini masih mengeluhkan terkait dengan pakaian dalam yang masih kurang, untuk ukurannya kurang variatif, kemudian juga mengeluhkan terkait dengan pampers, karena mayoritas dari pengungsi ini banyak dari bayi dan juga balita. Togi. Baik, terima kasih Naura Syafika atas laporan Anda langsung dari Desa Pasir Langu, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Seorang prajurit marinir asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, terutama bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama.
Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praga Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir Beruang Hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Kadang terakhir hari Kamis, latihan ke Batu Caca. Praga Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.